Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, telah kita terangkan secara global bagaimana cara memberikan acuan terhadap sebuah hadis kepada sumber-sumber aslinya. Dan telah kita jelaskan bahwa al-masadir al-asliyah, sumber asli itu, yang dimaksud dengan sumber asli adalah buku-buku yang memuat sebuah hadis disertai dengan apa? Disertai dengan sanadnya. Jadi yang memuat sebuah hadis disertai dengan sanadnya. Telah kita terangkan bahwa takhrij itu dua macam. Yang pertama melalui perantara apa? Melalui perantara matan, dan yang kedua melalui perantara apa? Sanad. Ada yang melalui perantara matan dan ada yang melalui perantara sanad. Iya. Yang melalui perantara matan ada berapa keadaan? Kita sebutkan 4. Yang pertama, dia memiliki apa? Matannya secara lengkap. Yang kedua, dia hanya memiliki awal matan saja. Yang ketiga, dia memiliki sebagian kalimat dari matan. Yang keempat, dia hanya memiliki makna. Dia hanya memiliki makna yang ada di dalam matan. Ya. Baik. Kemudian takhrij melalui sanad, kita terangkan tadi bahwa ada takhrij melalui sanad atau takhrij melalui sanad ada beberapa keadaan. 3 keadaan. Yang pertama, seorang memiliki apa? Sanad lengkap. Yang kedua, dia memiliki awal sanad. Yang ketiga, dia memiliki akhir sanad yang padanya ada sahabat. Dia memiliki akhir sanad padanya sahabat ke bawah. Ya, sahabat, dia punya sahabat saja misalnya, sahabat dengan tabi'in. Ya. Dan yang keempat ini. Dua. Ini. Ya. Baik. Atau dia memiliki salah satu dari isi matan. Dia punya nama satu rawi atau 2 rawi. Di mana saja tempatnya. Jadi untuk sanad juga ada berapa keadaan? Ada 4 juga ya. Jadi yang pertama, dia memiliki sanad secara sempurna. Atau yang kedua, dia memiliki apa? Awal matan saja, yaitu guru si penulis. Awal sanad saja, yaitu guru si penulis. Yang ketiga, dia memiliki akhir sanad, yaitu sahabat atau ke bawah. Atau dia memiliki salah satu rawi. Salah satu rawi yang ada di dalam sanad.
Baik. Tentunya untuk menguraikan cara mentakrid dari seluruh hal ini kita memerlukan beberapa buku. Sebelum saya uraikan satu persatu, ya saya akan jelaskan dulu buku-buku yang terpenting yang kita pakai di sini. Sekaligus di buku ini kita bisa memahami ya salah satu jalan untuk mentakhrij. Ini buku yang sekarang saya buka adalah kitab Tuhfatul Ashraf bi Ma'rifati al-Atraf karya Al-Hafidh Al-Mizzi. Ya. Baik. Kelihatan bukunya ya? Nah, cetakan yang ada ini cetakan disertai dengan nukat abdiraf alal atraf. Terdapat ta'liqat Ibnu Hajar terhadap Tuhfatul Ashraf. Ada istidrakat beliau. Ya. Pertama saya perlu perkenalkan buku ini. Tuhfatul Ashraf ini bi Ma'rifatil Atraf, dia mengumpulkan tarf, ujung-ujung atau mengumpulkan hadits-hadits yang berada di Kutubus Sittah. Kutubus Sittah dan kelengkapan-kelengkapannya. Ya. Kelengkapan-kelengkapannya. Ya, dikatakan atraf sebab dia hanya menyebutkan ujung hadits saja. Kemudian dia sebutkan siapa yang meriwayatkannya, di mana letak riwayatnya. Namun untuk mendapatkan ujung hadits ini, dia sebutkan nama sahabatnya, kemudian nama, kalau sahabatnya adalah sahabat yang banyak haditsnya, dia akan sebutkan nama muridnya, para tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat. Kalau ternyata si tabi'in muridnya dia juga banyak riwayatnya, dia akan sebutkan lagi murid-murid si tabi'in itu. Dia susun dalam bentuk menyebut sahabat. Jadi kalau sahabatnya banyak riwayat, seperti Anas bin Malik misalnya, atau 7 orang ya al-muktsiruna fi riwayatil athar. Ya. Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Habruk al-Khudri wa Jabirun wa zaujatu an-Nabi. Jadi kalau Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Aisyah, ini al-muktsirun, banyak riwayatnya. Otomatis karena riwayatnya banyak, maka tentunya perlu diketahui murid-muridnya yang meriwayatkan darinya. Maka Al-Mizzi menyebutkan riwayat murid-muridnya. Kalau ternyata muridnya juga banyak, seperti Anas bin Malik misalnya, meriwayatkan darinya Az-Zuhri. Az-Zuhri ini dari rawi yang muridnya apa? Sangat banyak sekali. Maka Al-Mizzi akan merinci murid-murid Az-Zuhri sesuai dengan riwayatnya. Baik. Jadi kitab Al-Atraf ini, kitab Tuhfatul Ashraf ini, dia adalah buku yang sangat penting sekali. Oleh Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala, beliau kumpulkan buku-buku Al-Atraf yang pernah, atau beberapa buku Al-Atraf yang ditulis oleh para ulama sebelum beliau. Yaitu ada buku ditulis oleh Ibnu Asakir, Khalaf Al-Wasiti, Abu Mas'ud Ad-Dimashqi. Kemudian oleh Al-Mizzi, ya, semuanya digabungkan menjadi satu, ya, dan beliau menambah di dalamnya tambahan-tambahan, ya, beliau menambah di dalamnya tambahan-tambahan. Nah, jadilah buku beliau ini termasuk rujukan yang sangat penting sekali.
Rujukan yang sangat penting sekali. Iya. Baik. Jadi secara global bahwa kitab Tuhfatul Asyraf ini yang diperlukan bagi siapa yang ingin menggunakannya, dia perlu nama sahabat atau murid dari sahabat. Nama sahabat, kalau sahabatnya banyak riwayatnya, dia perlu murid sahabat itu. Namanya siapa? Kalau murid sahabat itu juga banyak riwayatnya, maka dia perlu murid tabi'ut tabi'innya. Apa nama tabi'ut tabi'innya? Jadi ini secara global yang diperlukan di dalam menggunakan buku ini. Al-Mizzi membagi riwayat-riwayat menjadi dua di dalam buku ini. Ada riwayat yang bersambung. Ya, sebab yang bersambung beliau susun dalam bentuk masanid, dalam bentuk musnad. Dan ada riwayat marasil. Ada riwayat marasil secara mursal. Jadi kalau dia ucapan sahabat, ucapan tabi'in dan setelahnya, itu di kisim marasil dicarinya. Ya, dalam bentuk apa? Dalam susunan yang marasil dicari. Kemudian beliau memulai dahulu dengan sahabat laki-laki, kemudian sahabat perempuan. Nah, dan urutannya sesuai dengan huruf mu'jam. Beliau memulai dari huruf alif sampai ya. Jadi kalau sahabat itu dikenal dengan kunyah, ada namanya, maka biasanya dia disebut di nama. Ya, dia disebut di mana? Di nama. Jelas ya? Kalau misalnya ada yang cari hadits Abu Bakrah atau Abu Mas'ud Al-Ansari, maka dia jangan cari di kunyah, tapi cari di bagian nama. Ya, Nufai ibn al-Harith misalnya, dia akan dapat di huruf nun. Demikian. Iya, dicari dengan nama. Kecuali kalau dia ada silang pendapat terlalu ini, maka disebut dia di kunyah seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Iya. Baik. Sekarang kita lihat ya, saya perlihatkan bagaimana isi buku ini. Ini huruf alif. Awal hadits di huruf alif. Ya. Dimulai dari musnad Abyad bin Hammal Al-Himyari Al-Ma'ribi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haditsnya annahu wafada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastaqta'uhu al-milik alladhi bimarib titik-titik al-hadits. Jadi cuma disebut apa? Taraf saja ujung depannya untuk matan haditsnya. Ya. Kata beliau dikeluarkan oleh dal. Dal siapa? Abu Daud. Ini kodenya ya di sampingnya. Ada dal, ta, sin, qaf. Secara umum bahwa ini hadits 4 orang yang meriwayatkan. Rinciannya di dalam. Dikeluarkan oleh dal fil kharaj, di dalam al-kharaj. Oleh para muhakkik ada yang mentahqiq buku ini ya. Karena itu dikasih nomor. Dikasih nomor 36. Iya. Jadi dia di bab ke-36 dari Kitabul Kharaj, begitu maksudnya. Ya, tapi ini kita harus lihat cetakan ya, cetakan apa yang dipakai oleh si muhakkik. Sebab tidak semua cetakan Abu Daud itu mirip. Ya, dia sebutkan bahwa Abu Daud mengeluarkannya di Kharaj dari Qutaibah bin Sa'id, dari Muhammad bin al-Mutawakkil al-Asqalani, kilahuma an Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi an Nabihi an Sumama bin Sarahil an Sumay bin Qais an Syamir bin Abdul Madan an Abyad bin Hammal bihi. Ya, dikeluarkan juga oleh dal, oleh ta siapa? Tirmidzi fil ahkam, dalam ahkam. Ya. Jelas ya? Ya kalau kita ingin cari misalnya di Abu Daud, kita buka Sunan Abi Daud.
Kita cari kitab Al-Kharaj. Ini lihat ya, kitab Al-Kharaj wa Imaratul Fai wal Imar wal Fai. Dia tadi di mana? Al-Mizzi disebutkan. Disebutkan oleh Muhakkik di nomor 36. Jadi kitab nomor berapa? 36. Ini adalah nomornya, jadi hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini haditsnya. Jelas ya? Jadi di nomor 36 bab fi iqta' al-aradin. Abu Daud berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, Muhammad bin Mutawakkil wal ma'na wahid. An Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi haddatsahum qala akhbarani abi an Sumamah bin Suhail Sarahil an Sumay bin Qais an Shumair. Ya. Jelas ya? Disebutkan matanya lengkap. Ya, kemudian disebutkan sanadnya lagi di bawah. Kelengkapan sanadnya, kelengkapan riwayatnya. Ya. Jadi kalau misalnya antum sudah buka buku aslinya, ya, sudah ketemu misalnya haditsnya di buku asli, ya, mau dikasih rujukan maka dikeluarkan. Antum bisa bilang dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya di Kitabul Kharaj bab fi iqta' al-aradin hadits nomor 2663. Jelas ya? Baik. Kalau ada jilidnya bisa disebut jilidnya, misalnya jilid 1 atau jilid 3 halaman berapa, nomor sekian. Ya. Tapi perlu diketahui di kalangan orang-orang yang mentakhrij itu ada istilah-istilah dimaklumi. Ya, kalau misalnya Syekh Al-Albani dia katakan dikeluarkan oleh Abu Daud, dia sebut nomor, itu kita sudah tahu nomor yang mana yang beliau maksud. Buku cetakan apa yang beliau maksud. Ya. Sama kalau bilang Musnad Imam Ahmad. Ya. Disebut halaman biasanya. Halaman. Itu Musnad Imam Ahmad yang cetakan 6 jilid. Cetakan lama, tulisannya kecil-kecil. Ya. Jelas ya? Nah, itu yang dipakai di kalangan orang yang mentakhrij. Kalau dia berikan nomor lain, bukan yang dikenal, maka disebut cetakannya. Disebut ini cetakan Maktabah ini misalnya. Supaya jelas, jangan bikin orang bingung. Ya, baik ya. Ini Abu Daud ya. Katakan oleh penulis Tirmidzi dalam Ahkam nomor 39. Ya, di bab 39 berarti dari Qutaibah dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, keduanya dari Muhammad bin Yahya bin Qais bisnadihi, sama dengan di atas. Wa qala, dia terangkan ucapan Tirmidzi, wa qala Tirmidzi gharib. Nah, ini penting juga ya, di antara faedah buku ini dia bawakan ucapan At-Tirmidzi gharib. Ya, dan belum tentu kata gharib itu ada di mana? Di cetakan At-Tirmidzi. Di cetakan At-Tirmidzi-nya. Sekarang kita lihat At-Tirmidzi. Kitab Al-Ahkam.
Nah, ini hadisnya ya, pas. Bab maja'a fil qata'i. Ya. Qala At-Tirmidzi berkata, qultu li Qutaibah, saya berkata kepada Qutaibah. Haddatsakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi. Ini apa namanya kemarin? Kalau kayak gini bentuknya. At-Tirmidzi terima dari mulut Syekh atau dia baca kepada Syekh? Hah? Dia baca ya. Ini qiraah. Qultu li Qutaibah bin Sa'id, haddatsakum Muhammad bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi. Qala haddatsani abi an Sumama ibn Sarahil an Sumay bin Qais an Sumair an Abyad ibn Hammal annahu, disebutkan lengkap sampai khifaful ibil titik. Kata Tirmidzi fa aqarra bihi Qutaibatu wa qala na'am. Ya, ini lengkap ya. Qiraah disertai dengan apa? Disertai dengan idin, apa disertai dengan tasrih bahwa itu betul riwayatnya. Jelas ya? Kalau mau dikasih rujukan, kasih keluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Ahkam. Ya, Kitabul Ahkam ya. Kalau lengkapnya Ahkam an Rasulillah di bab Maja'a fil Qata'i. Kalau mau disebut nomornya silakan, nomor 1301. Jelas ya? Ya, tapi harusnya disebut nomor ya. Kalau antum tidak sebut dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di Ahkam, tidak apa-apa. Sebab takhrij itu 3 macam. Bisa meluas, bisa meringkas, bisa sedang, bisa meringkas. Ya, dan biasanya kalau di pembahasan yang sifatnya dia buku khusus untuk takhrij, ya, biasanya hanya disebut nomor saja supaya karena orang sudah memaklumi. Tapi kalau buku itu misalnya berkaitan dengan fikih, kemudian ditakhrij haditsnya, maka penting untuk disebutkan bukunya dan babnya. Misalnya di Kitabul Ahkam di bab ini. Ya, sebab penyebutan bab di sebuah buku itu ada faedahnya dari sisi kandungan apa? Kandungan fikih. Ya, karena itu seorang sebaiknya menyebutkannya. Kalau misalnya ada hadits diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di pembahasan fikih, sebaiknya disebut dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, misalnya di Kitabus Shalah, Imam At-Tirmidzi beri judul bab begini. Nah, supaya diambil istifadah dari takhrij itu oleh orang yang membaca buku. Ya, sebab ada kaitan bab dengan apa? Penyebutan hadits di bab tersebut dari sisi kandungan fikih. Ya, jelas ya? Baik. Sekarang kita lihat lagi. Kata beliau dikeluarkan, sebentar belum selesai At-Tirmidzi ya. At-Tirmidzi berkata di akhirnya apa? Ada gharib. Kata beliau, qala Abu Isa haditsu abyad haditsun gharib. Ada ya? Berarti sama dengan ucapan Al-Mizzi. Tapi antum di pelajaran mustalah dimaklumi ya bahwa buku At-Tirmidzi itu banyak cetakannya. Kadang di satu cetakan dia berkata gharib, di cetakan lain dia berkata hasan. Maka ini kadang bisa diperbandingkan dengan cetakan Tuhfatul Ashraf karya Al-Mizzi ini. Dikeluarkan juga oleh Shin fi Ihya Al-Mawad. Ya. Nah, ini oleh muhakkik disebut di Al-Kubra. Dikeluarkan di mana? Di Sunan Al-Kubranya, bukan di mana? Bukan di Sunan Sugra. Karena Imam An-Nasai punya 2 sunan. Ada Sunan Sugra yang dikenal dengan nama Al-Mujtaba, dan ada Sunan Al-Kubra. Sunan Al-Kubra. Asalnya kalau dikatakan diriwayatkan oleh An-Nasai, asalnya di Sunan As-Sugra, itu asal. Kalau dia di Sunan Al-Kubra, maka dikatakan dikeluarkan oleh An-Nasai di Al-Kubra. Bisa diringkas begitu, bisa dilengkapi di Sunan Al-Kubra. Jelas ya? Ya. Ini kata penulis dikeluarkan oleh An-Nasai di Ihya Al-Mawad. Kita bisa cari di Sunan Al-Kubra. Baik. Ini Sunan An-Nasai yang biasa, Al-Mujtaba. Dan Sunan An-Nasai baik, ini Sunan Al-Kubra An-Nasai. Baik. Ini fihrisnya enggak lengkap.
Ya. Cetakan ini fihrisnya tidak lengkap. Baik. Baik, ini hadisnya di Sunan Kubra. Jadi lihat dia di jilid 3. Dikeluarkan dari beberapa jalan oleh An-Nasai. Nah, akhbarana Sa'id ibn Amr qala baqiya Ma'mar an Yahya bin Qais al-Mazini an Abiyat al-Hammad al-Mazini. Salatu Rasulullah, ini bentuk lain ya, sanad lain. Ini Ma'mar dari Yahya bin Qais. Kita lihat apa yang disebut Al-Mizzi. Al-Mizzi berkata dari Ibrahim bin Harun, dari Muhammad bin Yahya bin Qais bihi, dan juga dari Sa'id bin Amr dari Baqiyah dari Abdullah bin Mubarak. Ya, jadi dua riwayat ya. Dari Ma'mar dari Yahya bin Qais al-Maribi dari Abiyat al-Hammal. Juga dari Sa'id bin Amr dari Baqiyah dari Sufyan dari Ma'mar semisal dengannya. Qala Sufyan muhaddatsani Ibn Abiyat al-Hammal. Diterangkan ya perbedaan riwayat-riwayat. Wan Abdul Salam bin Atiq, Muhammad bin Mubarak, an Ismail bin Ayyas, Sufyan ibn Uyainah, kilahuma an Amr bin Yahya bin Qais al-Ma'ribi an Abiyah Abiyat al-Hammal nahwahu. Jelas. Sebab keistimewaan buku An-Nasai, dia ini termasuk buku Ilal An-Nasai. Karena hadis-hadis itu dia sebutkan perbedaan-perbedaan riwayat. Kalau ada perbedaan riwayat, jelas ya. Karena itu tadi kita bukan Nasai. Ya, perhatikan ya. Hadis yang dimaksud dari beberapa jalur beliau jelaskan. Nah, ini semuanya berapa jalur? Sekitar 6 atau 7 jalur beliau terangkan. Ya. Dikeluarkan oleh Qaf setelahnya. Qaf siapa? Ibnu Majah. Fil Ahkam, di dalam Ahkam. Ya, nomor 78. Nomor 78. Ya, kita buka Sunan Ibnu Majah. Baik. Ini Ibnu Majah ya. Kitab Al-Ahkam. Ya, panjang sekali Kitab Al-Ahkam. Nomor 78. Yang mana nomor 78? Ya, capek menghitungnya sebab nomornya. Kita kira-kira aja. Bentar.
Baik. Ini perhatikan ya, Kitabul Ahkam di bab Iqtaul Anhar wal Uyun. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Ya. Kita lihat ucapan Al-Mizzi supaya kita bandingkan. Al-Mizzi berkata dia keluarkan dari jalan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, an Farad bin Sa'id bin Alqamah bin Sa'id bin Abyad bin Hammal, an ammihi Thabit an abihi Sa'id an abihi Abyad nahwahu. Ya, Muhammad bin Yahya yang ya Farad bin Sa'id panjang dari pamannya sama seperti yang disebut oleh Al-Mizzi. Jelas? Ya. Baik, di sini ada kata ka. Ka itu istidrak. Ya. Maksudnya di atas ini ada yang perlu diperbaiki. Dia terangkan bahwa di sin dalam riwayat Ibnu Ahmar dia tidak menyebut Abul Qasim. Ini tambahan dari Al-Mizzi ya, sebab Al-Mizzi meringkas. Ya, meringkas dari beberapa buku sebelumnya. Baik, jadi dari sini sudah kelihatan ya bagaimana secara global buku ini. Ya. Kalau kita lihat akhir dari buku, kita lihat di penggarisnya. Ya. Itu tadi nama sahabat satu ya. Antum lihat ini penggaris buku. Tadi yang paling pertama siapa? Abyad bin siapa? Hammal al-Himyari. Dia punya 4 hadits. Yang kedua Abul Laham al-Ghifari. Dia punya 1 hadits saja. Ubay bin Umar atau Imarah. Bin Imarah ya di kasrah. Semua yang nama Umar begini tulisannya dibacanya Umar kecuali 1 nama. Ini dia 1 nama ini yang diperkecualikan. Dibaca Imarah. Ya. Terus Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab punya berapa? Punya 73 hadits. Ya, ini bagaimana cara antum cari 73? Kan capek nyarinya. Nah, karena Ubay bin Ka'ab punya 73 hadits, maka disebutkan rawi darinya. Nah, ini lihat, kalau dikasih titik bintang 1, itu rawi dari yang di atasnya. Jelas ya? Nama Ubay bin Ka'ab disebut misalnya, kemudian ada titik bintang di atas 1, berarti itu rawinya siapa? Ubay bin Ka'ab. Kalau misalnya jalan titik bintang 1, tiba-tiba ada titik bintang 2 di bawah titik bintang 1, itu berarti rawi yang di atasnya lagi. Iya. Baik, saya beri contoh ya. Nah, ini seperti ini. Ini hadits Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik ya jelas. Haditsnya di sini diberi 1584 hadits. Ya. Jadi untuk nyarinya di sini kalau punya modal Anas bin Malik saja, nah ini super apa? Super capek nyarinya. Jelas ya? Tapi kalau tahu rawi dari Anas, harus diperhatikan. Di sini diterangkan bintang 1 rawi dari Anas. Aban bin Salim meriwayatkan dari Anas, dia punya 1 hadits. Ibrahim bin Maisarah meriwayatkan dari Anas, ada 1 hadits. Azhar bin Rashid al-Basri meriwayatkan dari Anas, ada 1 hadits. Ishaq ibnu Abdullah al-Ansari dari Anas, oh ini banyak haditsnya. Karena haditsnya banyak, disebutkan lagi siapa? Murid Ishaq. Karena itu dikasih bintang 2 di bawah.
Dikasih apa? Bintang 2. Berarti ini Hammad bin Salam al-Basri, maksudnya Hammad meriwayatkan dari Ishaq, meriwayatkan dari siapa? Anas bin Malik. Jadi Hammad bin Salam al-Basri punya 4 hadits, dia riwayatkan dari Ishaq, dia riwayatkan dari siapa? Anas bin Malik. Begitu maksudnya. Jelas ya? Iya. Ini buku sangat memudahkan sekali untuk mencari. Iya. Untuk mencari. Baik, sekarang kita buka. Ya, buku mana saja. Baik. Sekarang kita buka Bulughul Maram misalnya. Ini ada Bulughul Maramnya ini buku. Ya. Baik. Oh, ini nggak mau terbuka ya. Ya. Saya beri contoh misalnya dari Bulughul Maram. Kita baca hadits apa saja misalnya di Bulughul Maram. Ya baik. Saya cari sahabat yang banyak muridnya bagus. Ya. Atau kita buka dari Sunan Abi Daud saja biar. Baik, ini Sunan Ibnu Majah ya. Kita mau cari hadits di Sunan Ibnu Majah. Anggap sekarang kita punya hadits. Ya. Kita punya hadits ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal khandaq mala Allahu buyutahum wa quburahum nara kama syaghaluna an salatil wusta. Ada Ali bin Abi Thalib, ada sanadnya ya. Rawi darinya Zir bin Hubeish, darinya Asim bin Bahdala. Jadi kita cuma perlu ini. Dengan awal hadits saja kita perlukan. Jelas? Kalau sudah ada modal, kita bisa cari di Tuhfatul Ashraf. Ya. Kita cari di Tuhfatul Ashraf. Di huruf Ain. Nama Ali. Ya, ini Umar ya. Ain, mim. Yang mana yang duluan, lam atau mim? Hah? Lam.
Berarti ini jilid berapa ini? Ini jilid 8. Berarti dia di jilid 7. Ya. Kita masuk jilid 7. Baik, kita buka fihrisnya jilid 7. Ya. Kita lihat ini Abdullah bin Mas'ud. Lihat ya, Abdullah bin Mas'ud ini muksirin. Jadi tentunya apa? Sangat banyak rawinya. Ya, ini masih kelanjutannya ya. Kelanjutan hadis Abdullah bin Mas'ud. Dia sudah ada di jilid sebelumnya lagi tadi. Nah, ini kita ingin buka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini Utsman ibnu Abil As. Baik, yang tulisannya besar itu nama sahabat ya. Ini juga bagusnya cetakan ini, dia bedakan. Ya, kalau tulisannya besar itu namanya nama sahabat. Baik, kita sudah mulai masuk Ali. Ali bin Syaiban Al-Hanafi, Ali bin Abi Thalib. Nah, lihat. Siapa tadi yang meriwayatkan dari Ali? Zir. Ya. Ingat urutannya alif, zir ya, huruf Z awalnya. Alif, ba, ta, jim, ha, kha, terus apa? Ra baru masuk Z. Nah, ini Z. Zir bin Hubeish. Nah, ternyata cuma punya 5 hadits saja. Kalau 5 hadits, tak perlu kita kepada siapa? Asim. Haditsnya di halaman 232. Kita buka halaman 300 berapa tadi? 72. Kita buka halaman 372. Baik. Perhatikan keterangannya. Zir bin Hubeish Abu Maryam Al-Asadi Al-Kufi. Ini nama lengkapnya ya, disebut oleh Al-Mizzi. Meriwayatkan dari Ali. Nah, ada beberapa hadits. Yang pertama walladzi falaqal habba wan nawa. Ini yang kita cari? Bukan. Yang kedua, qulna li abida sal aliyan an salatul wusta. Ini juga. Baik, ini ya. Ini sudah ya. Qulna li abida sal aliyan an salatul wusta. Faqala kunna narahu al-fajr fasami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yawm al-ahzab shagaluna an salatul wusta salatul asr. Mala Allahu kuburahum wa ajwafahum nara. Ini atau bukan? Hah? Ini sudah. Cuman lafaz Ibnu Majah tidak seperti itu. Nah, karena itu Al-Mizzi dia terangkan lafaz Ibnu Majah lagi di bawah. Dikeluarkan oleh Qaf fihi di dalam salat. An Ahmad bin Abdan Hamad bin Zaid an Asim nahwahu an Ali yaum al-Khandaq mala Allahu buyutahum wa kuburahum nara. Jelas ya? Nah, jadi di takhrijnya kita sudah bisa tahu ini dikeluarkan oleh An-Nasai dan siapa? Dari Ibnu Majah. Ada tambahannya. Ini Zai ini tambahan dari siapa? Al-Mizzi. Rawahu Ibrahim bin Abi Laits an Al-Ashja'i an Sufyan an Asim an Zir an Abida an Ali. Nah, ini perlu diperhatikan kalau kayak gini modelnya. Ya, sebab ada tambahan siapa? Hah? Tambahan Abida. Ya. Ini harus didetailkan tambahan Abida ini. Apakah dia tambahan ini al-mazid fi muttasilil asanid atau ini adalah bukti bahwa 2 jalan di atas ada apa? Keterputusan. Itu di pembahasan ya. Jadi ini pentingnya takhrij. Seorang dengan mengumpulkan jalan-jalan dia bisa melihat apa? Riwayat-riwayat. Baik. Sudah dipahami ini? Atau saya beri contoh lain? Hah? Baik, contoh lain. Jangan dari Ibnu Majah ya. An-Nasai. Baik, dari At-Tirmidzi.
Ya, kita lihat ya, Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Idra'u al-hudud 'anil muslimina mastata'tum." Ini awal hadis ya. Sanadnya sahabatnya siapa? Aisyah. Yang meriwayatkan dari Aisyah, Urwah. Dari Urwah, Az-Zuhri. Dari Az-Zuhri, Yazid ibn Ziyad. Ya. Kita periksa sekarang riwayat Aisyah. Ya, kalau hadits Aisyah dia pasti di belakang. Ya, di bagian nama perempuan. Ya, jadi 13. Ini Musnad Ummu Salamah ya. Ummu Salamah berarti masih di alif. Ya, kita lihat fihrisnya saja. Ini Hind ya, Hind. Hind sudah sudah lewat berarti ya. Berarti dia dijilid 13. Jilid 12. Baik, ini Musnad Aisyah. Perhatikan ya. Banyak sekali riwayatnya. Ini Aisyah sambungan dari jilid 11, ya. Sambungan dari jilid berapa? 11. Ini masih membicarakan riwayat Urwah ibn Zubair. Ya baik, ini sudah pas ya kita. Sudah Urwah ya. Urwah, kita perlu mencari siapa Urwah. Sudah dapat Urwah. Sisa siapa? Dia cari Az-Zuhri di bawahnya. Az-Zuhri siapa namanya? Muhammad bin Muslim. Ini Muhammad bin Muslim. Karena Zuhri banyak lagi rawinya, harus kita hafal lagi rawi di bawah Zuhri. Siapa tadi rawi di bawah Zuhri? Muhammad apa Yazid bin Ziyad. Lihat ya hadits Zuhri dari Urwah dari Aisyah 355. Ini capek cari kalau tidak diketahui siapa di bawahnya. Nah, kita buka huruf ya. Nah, dapat ya Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi. Dia punya 2 hadits dari Az-Zuhri. Ya, ada di halaman 110. Kita buka halaman 110. Hah? Oh, 101. Baik. 101. Ya, ini kelihatannya riwayat Yazid bin Ziyad ad-Dimashqi an-Zuhri an Urwa an Aisyah. Hadits pertama, idra'ul hudud anil muslimin mastata'tum. Berarti ketemu ya. Al-Mizzi berkata dikeluarkan oleh ta. Berarti di kutubus sittah yang meriwayatkan cuma siapa? At-Tirmidzi saja. Ingat, ini buku temanya untuk apa? Kutubus sittah saja, 6 buku saja. Jadi untuk buku lainnya, untuk sudah dapat di sini kan sudah modal namanya. Sudah bisa ada bekal untuk bisa mencari di buku-buku lain. Iya. Kalau misalnya tadinya saya cuma sepotong, belum punya lengkap, begitu saya dapatkan semua dari sini, sudah ada di kutubus sittah, maka dengan mudah saya menggunakan cara takhrij yang lain untuk mengungkap hadits itu di tempat lain, kan begitu? Baik. Jadi hanya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ya. Nah. Baik, disebutkan ucapan At-Tirmidzi di sini. Selesai ya? Sekarang saya akan perkenalkan buku lain. Ya, ini khusus kutubus sittah. Sekarang saya akan perkenalkan buku
Baik. Ini buku judulnya Ithaful Maharah. Ya, bil fawaidil mubtakarah min atrafil asyarah. Ya. Kita buka bukunya supaya kita lihat. Ya lumayan ya, ini lebih tebal daripada apa? Daripada Tuhfatul Asyraf. Dia 19 jilid. Ada berapa jilid? Ada 19 jilid. Ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ya. Baik. Ya, Ithaful Maharah ini dia mengumpulkan 10 buku. Ya. Pertama Sahih Ibnu Khuzaimah, yang kedua Abu Awana, yang ketiga Tahawi, yang keempat Ibnu Hibban, yang kelima Daraqutni, yang keenam Al-Hakim, ya. Yang ketujuh Imam Malik, yang kedelapan Imam Syafi'i, yang kesembilan Imam Ahmad. Ya, dan ada tambahannya siapa? Abdullah bin Ahmad, kodenya Ain Mim. Dan yang ke-10 Ad-Darimi, ditambah dengan Ibnul Jarud. Baik. Jadi ini lumayan. Kutubus Sittah ini berapa? 11 buku lainnya. Ya. Ini akan memudahkan seseorang, ya, untuk menambah apa yang dia cari. Coba kita cari tadi Idraul Hudud tadi. Ya, hadits yang cuma dikatakan riwayat siapa? At-Tirmidzi saja. Masih ingat tadi siapa rawinya? Hah? Aisyah. Berarti kita cari di nama Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Ya, ini Aisyah ya. Aisyah bintu Qudamah ini. Bentar. Baik, ini Aisyah bintu Abu Bakar As-Siddiq, Ummul Mukminin. Ya. Lihat, yang meriwayatkan dari Aisyah siapa tadi? Urwa. Berarti Ain kemudian Ba. Ini Abdullah, masih Abdullah. Ini Urwa ya. Urwa siapa? Ibnu Zubair. Dia secara umum sama dengan Tuhfatul Asyraf. Perhatikan, dikasih titik 1 bintang di sini. Ya. Ini berarti dia dari rawinya Urwa atau rawi Aisyah di dalam buku ini, dia urutan yang ke-126. Rawi yang ke-100 berapa? 26 dari siapa? Dari Aisyah. Urwa meriwayatkan hadits dari Aisyah itu jumlahnya 536. Nah, sekarang kita cari nama siapa tadi? Hah? Nama? Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim. Muhammad bin Muslim. Baik, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibnu Abdullah bin Syihab. Dia punya berapa? Hah? 157 hadits. Ya. Tapi sayangnya tidak dirinci di bawah ini siapa. Nah, ini perlu waktu kita nyari kalau kayak gini. Ya. Tapi tidak apa-apa ya, kita cari satu-satu. Ya. Nah, itu kenapa sudah ada nih tuh? Ada rawi dia didhaifkan, dikatakan bercampur hafalannya karena dia adzan di waktu duha. Baik. Ini riwayat Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri an Urwa an Aisyah. Jelas ya, dari Urwa dari Aisyah. Langsung disebutkan haditsnya saja oleh Ibnu Hajar. Jadi Ibnu Hajar rahimahullah, beliau tidak merinci sedetail Al-Mizzi. Kalau Al-Mizzi, kalau misalnya dia sampai 3 tingkatan saja. Kalau Al-Mizzi sampai 4. Sampai 3 murid ke bawah sekaligus. Jelas ya? Baik.
Sekarang kita cari ya haditsnya. Ini susunannya susunan fikih ya Ibnu Hajar. Dia mulai dari hadits tentang taharah ke bawah, ini salat, setelah itu puasa, haji. Baik, ini ketemu ya? Ya. Masya Allah, akhirnya ketemu. Ya, idra'ul hudud mustata'atum anil muslimin. Dikeluarkan oleh Qat. Siapa Qat? Darqutni ya, Kam, Al-Hakim, dan Ta. Ya, kita lihat. Kodenya Ta di sini apa? Tak bukan Tirmidzi, lain lagi kodenya di sini. Ya berarti Tirmidzi. Nah, kita baca keterangannya. Qat di Al-Hudud, maksudnya Darqutni.
Ad-Darqutni mengeluarkan hadits ini di Al-Hudud. Ad-Darqutni berkata haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz bin Daud bin Rashid dan seterusnya dari Yazid bin Ziyad Asy-Syami anhu, yaitu dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari siapa? Dari Aisyah. Kam dan Al-Hakim. Al-Hakim dia berkata haddatsana Al-Qasim Ibnu Abil Qasim As-Sayyari qala anba'ana Abu Al-Muwajjih qala anba'ana Abdan qala anba'ana Al-Fadl bin Musa an Yazid bin Ziyad Al-Ashja'i bihi wa qala sahihul isnad. Qultu, nah ini berarti ta itu tambahan siapa? Ibnu Hajar ya. Qultu akhrajahu Tirmidzi min riwayat Muhammad bin Rabi'ah thumma akhrajahu min riwayat Waqi' an Yazid mauqufan wa qala la na'rifu illa min hadits min riwayat Yazid bin Ziyad wa Yazid dha'ifun fil hadits wa riwayat Waqi' asah. Nah, ini keistimewaannya apa? Ibnu Hajar ya. Dia juga menerangkan ilal. Jadi hadits ini secara marfu, kalau kita mau takhrij sudah, kita tulis hadits Aisyah, idraul hudud anil mastata'tum anil muslimin. Ya, kalau kita lengkapi sudah dari Tirmidzi, lengkapi semua riwayatnya, tulis ini hadits dikeluarkan oleh Tirmidzi. Jelas ya? Kalau mau dilengkapi Kitabul Hudud bab apa? Ya, kemudian dikeluarkan oleh Darqutni. Kita cari di Darqutni. Bisa kita cari di mana? Darqutni. Sisa buka Sunan Darqutni Babul Hudud. Akan ketemu nanti haditsnya di situ. Nah, kemudian di Al-Hakim. Ya. Di Al-Hakim. Ini sanad Al-Hakim. Dan Al-Hakim berkata sahihul isnad. Ya, cuman kalau Al-Hakim ini agak repot ya nyarinya. Agak repot nyarinya untuk Al-Hakim. Sebab tidak sebut di mana disebutkan. Ya, tapi secara umum kalau kita sudah tahu dikeluarkan oleh Al-Hakim, kita bisa menempuh jalan yang lain untuk mencarinya di Mustadrak Al-Hakim. Sebab di Mustadrak Al-Hakim bisa kita cari dengan perantara fihris, yaitu kita gunakan awal hadis, Idraul Hudud. Kita bisa dapat. Kalau ketemu di Al-Hakim kasih rujukan. Nah, jadi sudah 3 ya yang meriwayatkan. Nah, setelah itu kita sebutkan bahwa Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama dari jalan Waqi', ya, secara mauquf. Nah, kalau begitu bisa diterangkan di takhrijnya bahwa hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yazid bin Ziyad. Dan dia apa? Dhaiful hadis. Kemudian yang benarnya adalah riwayat secara mauquf. Ya, karena Waqi' telah meriwayatkannya dari Yazid secara apa? Secara mauquf. Jelas ya? Baik. Jadi demikian ya cara menggunakan buku ini, Ithaf Al-Maharah. Ya, dan ini termasuk buku yang penting. Ya, dengan Ithaful Maharah 10 buku, ini 10 buku di dalamnya, itu 11. Di Tuhfatul Ashraf 6, ya. Jadi jumlahnya semua sudah berapa? Ya, 16 globalnya. Kalau ditafsil ada lagi buku lain dalamnya. Ya, Musnad Imam Ahmad itu ada riwayat Imam Ahmad di dalamnya, ada riwayat anaknya. Ya, dan ada 1-2 hadits riwayat siapa? Al-Qati'i. Sedikit riwayat Al-Qati'i. Baik. Ini Ithaful Maharah. Khusus tentang apa? Atraf juga. Satu lagi saya tunjukin buku, satu lagi masih berkaitan dengan atraf. Baik. Ini Ithaf Al-Khira Al-Mahara Bizawaid Al-Masanid Al-Ashara. Ini karya siapa?
Ini karya Al-Busiri. Karya Al-Busiri. Ya. Baik. Ini juga buku digunakan untuk mencari atraf. Mencari hadits-hadits dengan masanid ya, dengan musnadnya. Ya. Jadi buku ini kalau dikatakan zawaid, ya itu artinya dia hanya menyebutkan hadits tambahan di buku tertentu yang tidak ada di buku lain. Ya, karena Al-Busiri ini pembahasannya ya adalah pembahasan ya, perhatikan ya. Kita baca di muqaddimahnya. Kata beliau, saya istikharah kepada Allah Al-Karim Al-Wahhab dalam menyusun zawaid, hadits-hadits yang berada di musnad para ulama terkenal, Abu Daud At-Tayalisi, Musaddad. Ya, pertama Abu Daud ya, kedua Musaddad, ketiga Al-Humaidi, keempat Ibnu Abi Umar, yang kelima Ishaq bin Rahawai, yang keenam Abu Bakar bin Abi Syaibah, yang ketujuh Ahmad bin Mani, yang kedelapan Abad bin Humaid, yang kesembilan Al-Harith bin Muhammad bin Usama, yang kesepuluh Abu Ya'la Al-Musili. Jadi 10 musnad yang hadits-hadits itu tidak ada di kutubus sittah, tidak ada di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, As-Sugra dan siapa? Ibnu Majah. Ya, jelas ya? Jadi ingat, kalau haditsnya tidak ada di kutubus sittah, antum sudah cari Tuhfatul Asyraf tidak ada, maka bukalah buku ini. Ada kemungkinan ada di mana? Ada di sini. Sama dengan buku Al-Hafidz Ibnu Hajar yang lain, judulnya Al-Matalibul Aliyah. Tapi Ibnu Hajar hanya menyebutkan 8 buku saja. 8 buku. Ini tertibnya tidak sama dengan Tuhfatul Asyraf dengan siapa? Ithaful Mahara. Dia sebutkan sahabatnya, murid sahabat dan tabi'in, tidak. Ya. Tapi ini disusun dengan apa? Dengan tertib fikih. Disusun dengan tertib fikih oleh Al-Busiri. Perhatikan. Ya, saya susun di atas 100 judul kitab. Kitabul Iman, Kitabul Qadar dan seterusnya. Nah, dari situ bisa dicari haditsnya. Jadi tertibnya ini maudhu'i ya. Ya. Di sini saya hanya ingin menunjukkan zawaid yang sebenarnya buku ini kaitannya bukan dengan atraf, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pembahasan maudhu'i secara maudhu'. Ya, kita bisa memeriksa nanti haditsnya di dalam pembahasan temanya. Ya, ini dikasih judul bab ya, seperti Bukhari Muslim, Kitabul Iman, ya dan seterusnya. Baik. Selesai ini ya. Iya. Baik, saya kira cukup ini. InsyaAllah nanti sebentar sore saya akan terangkan satu buku lain lagi yang menjadi rujukan, yaitu kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras. Iya. Jadi baik, saya di sini saya lengkapi dulu ya. Kita karena sudah membuka Tuhfatul Asyraf, dari sini bisa diketahui bahwa Tuhfatul Asyraf ini pembahasannya yang mana? Pembahasannya kalau kita punya apa? Punya sanad ya. Ya, kita punya ujung sanad dari sahabat turun ke bawah. Dan kita punya awal matan. Ya, awal matan. Ya, inilah apa? Tuhfatul Asyraf. Tapi Tuhfatul Asyraf ini harus diketahui di belakangnya ada fihris lagi. Ada indeks lain. Ya, indeks lain. Nah, itu bukan pekerjaannya Al-Mizzi, tapi pekerjaan yang mentahqiq buku. Ya. Jelas ya? Pekerjaan yang mentahqiq buku. Baik, saya lengkapi di sini. Ya. Jadi, kalau dia punya sanad lengkap, dia sudah bisa mencari di 3 yang kita sebutkan tadi. Dia bisa periksa ujungnya. Ya. Yang ada sahabat. Tapi disyaratkan pada 2 buku ini, Tuhfatul Asyraf dan Ithaful Mahara, dia punya nama sahabatnya, nama tabi'innya dan nama tabi'in. Ya, kalau terlalu banyak lagi haditsnya, tabi'innya, nama yang keempat di bawahnya lagi yang mengambil dari tabi'ut tabi'in. Jadi 4 nama paling tidak dia apa? Dia siapkan. Khususnya ini 4 nama dia siapkan kalau sahabatnya termasuk orang yang apa?
banyak meriwayatkan hadis. Jelas ya? Sekarang bagaimana kalau dia punya nama sahabat saya? Ya. Kalau dia punya nama sahabat saya, maka dia yang dia gunakan di sini, dia menggunakan buku-buku al-masanid. Buku-buku yang ditulis dengan bentuk musnad. Ya, jelas ya? Tapi untuk menggunakan cara ini bermanfaat dan maksimal kalau sahabatnya tidak terlalu banyak haditsnya. Sebab kalau sahabatnya banyak haditsnya, capek mencarinya. Ya, jelas ya? Harus kita gunakan cara lain untuk mencari. Bukan tidak bisa dicari ya. Kalau tidak ada cara lain kecuali itu saja mencarinya, kita harus cari dengan cara itu. Nah, di sinilah letak seseorang itu menempuh jalur pembahasan. Jadi kalau memang dia tidak punya cara lain kecuali dia gunakan nama sahabat, dia baca musnad sahabat itu satu persatu, dia harus pakai cara itu. Iya. Jelas ya? Ini cara sering kita pakai juga. Kalau memang tidak ada lagi yang lain, mau diapakan? Ya. Kita harus baca dengan cara itu. Tapi kalau sudah baca itu harus konsentrasi. Hadits yang dia cari, dia ingatkan lafadznya satu persatu, nyambung. Jangan sampai dia sudah lewat satu halaman, ya pikirannya di tempat lain, dia tidak tahu apa yang dia baca tadi. Padahal haditsnya sudah apa? Sudah lewat. Ya. Baik. Jadi yang dipakai di sini, kalau dia punya sahabatnya saja, yang dipakai apa? Buku apa? Pertama buku-buku al-masanid yang memuat musnad. Yang kedua buku-buku al-ma'ajim. Ma'ajim itu jamak dari mu'jam. Iya. Buku al-masanid itu banyak ya buku-buku tentang musnad. Seperti musnad Imam Ahmad, musnad Abu Bakar bin Abi Syaibah, musnad Ishaq bin Rahawai, musnad Abu Ya'la at-Tayalisi, musnad Al-Humaydi, musnad Abu Daud at-Tayalisi. Iya. Musnad Abu Daud at-Tayalisi, musnad Usama ibn al-Harith. Iya. Walaupun musnadnya tidak diketemukan, tapi ada zawaidnya, dan ada zawaidnya karya Al-Haythami, bisa dibuka juga. Atau kalau tidak ada di itu, ya di masanid itu, maka kita bisa cari di buku-buku yang memuat zawaid musnad itu, tapi masih dalam bentuk tertib tertib sahabatnya. Ya. Dan diantara buku yang paling penting juga di sini untuk ini adalah buku Ibnu Katsir. Buku Ibnu Katsir, Jami' al-Masanid was Sunan. Ya, ini Ibnu Katsir dia kumpulkan banyak buku di situ. Ya, dia kumpulkan banyak buku ala tartibil musnad. Di atas tertib musnad. Jelas ya? Dan ini sebenarnya memerlukan kita untuk memperkenalkan sebagian dari buku-buku musnad. Iya. Baik. Waktu sudah tidak mencukup ya. Cuman di sini saya isyaratkan bahwa kita memakai buku apa? Buku musnad. Musnad Imam Ahmad itu ditertib musnad. Jadi pertama Imam Ahmad dia sebutkan dulu 4 khulafa ar-rasyidin dulu dia sebut. Ya. Sebab ini yang didahulukan ya, khulafa ar-rasyidin oleh Imam Ahmad. Abu Bakar dulu disebut seluruh hadits Abu Bakar. Umar kemudian disebut seluruh hadits Umar. Utsman disebut seluruh hadits Utsman. Ali disebut seluruh hadits Ali. Iya. Di antara 4 khulafa ar-rasyidin, hadits Ali yang paling banyak. Jelas ya, kalau hadits Abu Bakar ya bisa kita cari langsung karena dia sedikit. Ya, tidak terlalu banyak. Jelas ya? Setelah itu masuk sahabat yang lainnya, secara musnad disusun oleh siapa? Imam Ahmad. Maka bisa kita cari dengan cara musnad. Tapi ingat, ini menggunakan cara musnad itu efektif kalau Kalau sahabatnya sedikit riwayatnya. Tapi kalau banyak riwayatnya, kita lebih bagus menggunakan cara yang lain. Ya, kita menggunakan cara yang lain. Dan masih ada cara yang lain ya, menggunakan. Bisa pakai fihris, ya, indeks, dan bisa pakai tema. Ya, sebab musnad Imam Ahmad telah disusun dalam bentuk susunan fikih. Iya. Iya. Disusun dalam bentuk susunan fikih oleh Al-Allamah Al-Kasani. Ya, atau As-Sa'ati. Kemudian
dilengkapi dan disyarah oleh sebagian orang Mesir, Al-Banna. Iya. Abdurrahman Al-Banna namanya. Nah, ini dicetak dalam buku beberapa jilid dengan judul Fathur Rabbani. Di Fathur Rabbani ini kita bisa mencari hadits-hadits di Musnad Imam Ahmad dengan apa? Dengan tertib fikihnya. Iya. Ya kalau kita hanya menghadirkan tertib fikihnya, menghadirkan makna, di buku ini kita cari. Untuk hadits yang khusus berada di Musnad Imam Ahmad. Baik, selesai ya. Waktunya sudah habis. Insyaallah taala selesai salat duhur saya sambung sedikit ya, berbicara tentang masanid. Saya perkenalkan buku-bukunya. Nanti setelah asar kita sambung lagi. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.